Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi naik dan fungsi turun, kelanjutan dari materi turunan, dimana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk fungsi naik dan fungsi turun, syarat untuk memperoleh fungsi naik dan fungsi turun, dimana syaratnya yang pertama, fungsi naik itu adalah f aksen x kurang dari 0 dan fungsi turun adalah f aksen x lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah grafik, misalkan ada sebuah grafik fx di mana fx-nya ini itu nanti ada fungsinya, grafiknya itu turun, kemudian sampai di titik tertentu, kemudian grafiknya naik. Nah, itu adalah penjelasan dari fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naiknya ini misalkan itu dari interval x ini, mulai ini misalkan x ya. Jadi x ke kanan itu dia berarti grafiknya kan ke atas. Nah, ini penjelasannya berarti namanya fungsinya fungsi naik. Kemudian yang grafik x-nya kurang dari x ya, atau x-nya ke kiri, itu dia memperlihatkan bahwa grafiknya adalah condong ke turun. Itu namanya adalah fungsi turun. Jadi fungsi naik dan fungsi turun nanti itu adalah mencari interval x-nya di mana fungsinya naik atau fungsinya turun. Nah, untuk lengkapnya silahkan perhatikan contoh berikut ini. Oke, contohnya saya mulai dari contoh yang paling sederhana. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Kita cari terlebih dahulu interval fungsi naiknya. Tadi syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. F aksen berarti turunan dari x kuadrat plus 4x min 3 adalah x kuadrat turunannya berarti 2x plus 4x berarti plus 4, kemudian min 3 turunannya adalah 0, nggak usah saya tulis, kemudian langsung saja kurang dari 0. Nah, dari sini, dari pertidaksamaan 2x plus 4 kurang dari 0, kita selesaikan untuk mencari x yang memenuhi. Maka 2x pindah ruas kurang dari berarti min 4, sehingga x kurang dari min 4 per 2 atau x-nya adalah kurang dari min 2. Jadi interval fungsi naiknya adalah x kurang dari min 2. Nah, kemudian untuk mencari interval fungsi turunnya berarti dengan cara yang sama, tetapi syaratnya adalah f aksen lebih dari 0. Ini sama caranya, f aksennya juga sama karena fungsi fx-nya juga sama, yaitu 2x plus 4 lebih dari 0, maka 2x lebih dari min 4, sehingga x-nya lebih dari min 4 per 2 atau x lebih besar 2 ya, sehingga untuk fungsi turunnya adalah x lebih besar 2. Contoh yang selanjutnya adalah contoh yang nomor 2. Ini saya ambilkan dari LKS, yaitu tentukan interval x agar fx naik dan interval x agar turun. Sebenarnya pertanyaannya sama seperti tadi, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Dari fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 15x min 7. Nah, cara mengerjakannya sebenarnya ini bisa kita gunakan langsung. Jadi nanti bisa langsung menentukan fungsi naiknya dan fungsi turunnya di mana cara pengerjaannya pasti nanti fungsi fx atau fx naik dan fx turun kan itu ada syaratnya. Contoh misalkan fungsi naik syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Berarti kita gunakan turunannya dari x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 15x min 7, berarti turunannya adalah 3x kuadrat min 9x kuadrat turunannya adalah 18x, kemudian plus 15x berarti turunannya adalah 15, min 7 turunannya adalah 0, kemudian lebih dari 0. Nah, ini kita selesaikan. Karena ini bisa kita bagi terlebih dahulu, maka sebelum kita faktorkan kita bagi dengan 3, berarti hasilnya adalah x kuadrat min 6x plus 5 lebih dari 0. Kemudian kita selesaikan untuk mencari nilai x yang memenuhi. Maka x kuadrat itu adalah x dikalikan dengan x min 5. Berapa kali berapa hasilnya min 5?
tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 6, yaitu min 1 kalikan dengan min 5. Min 1 kali min 5 adalah 5, min 1 ditambah min 5 adalah min 6. Sehingga kita misalkan terlebih dahulu sama dengan 0 karena ini pertidaksamaan kuadrat. Nanti kita kembalikan lagi saja. Nah, x min 1 kali x min 5 sama dengan 0, maka penyelesaiannya x min 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 1, atau x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Nah, setelah ketemu nilai x yang memenuhi, karena di sini pertidaksamaan kuadrat, maka kita gambar kita gambar garis bilangannya, di mana nilainya yang kiri yang kecil, berarti di sini 1, ini 5. Nah, kemudian ini isinya apa? Isinya adalah kalau pengen cepat, berarti dari pertidaksamaan kuadratnya kita lihat x kuadratnya. Kalau dia x kuadratnya positif, ini saya berikan keterangan saja di sini. Kalau x kuadratnya positif, maka isinya adalah plus min plus. Jadi di sini plus min plus. Kemudian kalau x kuadratnya negatif atau min x kuadrat, di sini x kuadratnya negatif, maka min plus min. Nah, karena di sini pertidaksamaan x kuadratnya positif, maka isiannya adalah plus min plus. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk mencari langsung fungsi naik dan fungsi turun. Plus itu artinya berarti nanti naik. Jadi fungsinya dia naik, kemudian ketemu titik 1, maka dia menjadi titik baliknya. Kemudian min itu adalah turun, kemudian ketemu titik 5, itu titik baliknya menuju naik kembali, ya. Naik kembali. Nah, sehingga dari sini sebenarnya kita langsung bisa menjawab di mana interval fungsi naiknya berapa dan interval fungsi turunnya juga berapa. Itu bisa kita jawab dari garis bilangan ini. Nah, bisa langsung kita jawab saja. Jadi ini tadi saya sebenarnya tidak usah mengerjakan satu-satu fungsi naik kemudian fungsi turun, tetapi bisa langsung, ya. Ini hanya pemisalan saja. Lebih dari 0 itu berarti fungsinya naik, lebih dari 0 itu adalah plus. Nah, nanti cara pengerjaan fungsi turunnya itu kan f aksen x kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti tandanya yang negatif yang dipilih. Jadi plusnya itu adalah untuk fungsi naik dan negatifnya adalah untuk fungsi turun. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan saja, maka fungsi naiknya itu adalah interval, berarti kurang dari min 1 atau lebih dari 5. Nah, sekarang penulisannya seperti apa? Interval di mana x-nya kurang dari min 1 itu sama saja x kurang dari 1, karena ada dua tempat, dua daerah, berarti menggunakan atau x lebih dari 5. Dilihat yang plusnya, ya. Plus min plus tadi diambil dari ini, ya, pertidaksamaan kuadratnya x kuadratnya positif atau negatif. Kalau positif berarti plus min plus, kalau dia negatif berarti min plus min. Nah, kemudian untuk interval fungsi turunnya berarti kita lihat yang negatif. Yang negatif itu yang mana? Yaitu antara 1 sampai 5. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisan antara 1 sampai 5 atau antara A sampai B atau antara berapapun itu, nanti cara penulisannya adalah 1 ditulis dulu kurang dari X kurang dari 5, ya, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau penulisan intervalnya, kalau dia ada dua tempat, berarti penulisannya seperti ini, ya. Nah, misalkan ini X kurang dari 1 atau plusnya karena di lebih dari 5, X kurang dari 5. Kemudian untuk penulisan interval antara misalkan di sini 1 sampai 5, fungsi turunnya karena turunnya itu ditunjukkan dengan min, maka antaranya penulisannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 5.
Nah, kemudian kalau saya melihat LKS di sini uji kompetensi 3 di halaman 50 ada pertanyaan di mana pertanyaannya nomor 2 adalah tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berikut tidak naik untuk semua X bilangan nyata. Artinya apa? Kalau disuruh menunjukkan fungsi berikut itu tidak naik di semua bilangan X bilangan nyata, berarti kita menunjukkan, kita kerjakan saja apakah dia naik semua. Nah, seperti ini berarti kita sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata fungsinya tidak naik saja. Karena di sini fungsinya naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, ini kalau disuruh menunjukkan fungsinya berikut itu tidak naik untuk semua X bilangan nyata, sama saja berarti mengerjakan fungsi turunnya itu di mana. Nah, seperti itu. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Jangan lupa minggu depan sudah mulai PTS. Silahkan persiapkan dengan baik. PTS-nya hanya untuk materi limit saja. Sukses untuk PTS-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.